Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu, ini dia eksekutif produser kita, ada Bapak Anwar. Sini Pak Anwar. Bapak Anwar, silakan duduk di sini Pak Anwar. Oke. Selanjutnya eksekutif produser kita juga ada Mami Niken. Ya Mami Nikennya hilang. Pilih, Mami Niken tuh kagak taruh di sini, pilih di sini aja. Aduh, Oke, dan selanjutnya produser kita ada Marsha. Tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman kita lagi sibuk bagian handphone. Oke. Sekarang amigo. Boleh minta kursi satu lagi? Tim, boleh minta kursi satu lagi? Oke, kita panggilkan ini dia sutradara guide kita, Mas Dedi Mersi. Thomas ya. Iya baru datang Robi sama mau Ojo. Ini siapa ini? Tahu. Ojan, Ojan. Bisa begitu. Ismail. Mana kursinya satu lagi? Doni apa Doni? Lagi diambil. Oke. Oh, warna news ya? Iya. Dan kita panggil penulis kita. Ini dia Mas Imam Salimi. Iya apa dia? Mas Imam izin samping Pak Dedi, biar nanti Ilham Aji Santoso dia berdiri di belakang. Udah nggak bisa, nggak usah. Oke. Cuman juga angkanya gitu loh, capek dulu. Selanjutnya kita panggil, ini dia ada Clay sebagai istri Rusta. Boleh nanti Ya. yang kursinya di belakang aja ya, kursinya kagak ada soalnya. Ini kan ada. Ini Awan sebagai Dani. Mana Awan? Ada? Oke, Mas Arif Febrian sebagai Pak Ustadz, silakan. Dan selanjutnya ada Audrey sebagai tentri kecil. Nah, ini dia tentri. Terus ada Chandra sebagai Doni. Hana Kinasi sebagai tentri. Oh ini Ini yang Anda takutkan kan? Yang terbang? Nah ini orangnya tuh. Oke, dan selanjutnya kita panggilkan saja ini dia Axel Omega Thomas sebagai Jody. Excel. Au. Ngedip. Ngeces tuh ngeces. Ngeces tuh ngeces. Ini sama ini lain. Ini lainnya apa? Ini apa? Jaya. Ini enggak. Ini aja. Kamu 42. Ini apa sih nggak jelas? Transfusion namanya siapa? Iya ini Ayu sama Ratu juga. PCP yang jelas. Oke, dan selanjutnya mau siapa yang panggil? Asyira Zabita sebagai Nisa. Aku. Dan ini dia Ilham Aji Santoso sebagai Vicky. Saya diam-diam belajar. Sini Am, samping tunggu kursi.
Oke, Gizi Alvaro sebagai Pasya, nggak pakai ungu. Sini. Di pangku nggak apa-apa. Ngeces. Dan Bulan Setena sebagai Eva. Masya Allah, tabarakallah, cakep banget. Iya. Kita Tinggi ya bang. boleh di depan satu. Oke, teman-teman media dan juga undangan yang masih ada di dalam studio, kita sudah bersama dengan eksekutif produser, penulis, sutradara, dan juga seluruh pemain. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin kita buka aja untuk sesi press-con-nya. Yang mau bertanya silakan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman pemain atau produser atau eksekutif produsernya. Ada yang mau bertanya? Untuk satu orang penanya dulu. Dari mana? Udah nonton kan kalian? Udah aman? Yang punya. Oke. Silakan. Dari namanya siapa? Terus dari media mana? Halo, saya Shana dari Videomasalah.com. Saya mau tanya gimana proses pemilihan pemain ini, ensemble ini gitu. Terus kenapa memadukan Bulan sama Keisha dan kenapa memilih nama? Pasya. Yes, itu aja. Makasih. Kira-kira siapakah yang mau menjawab? Pak Anwar. Habis fisika dan matematika. Oh, Mami. Oke, Umi kan akan menjawab, silakan. Selamat sore semuanya. Kalau pertanyaannya tadi Mbak, kenapa mereka dipilih dan menjadi kolaborasi antara Pasya dan Bulan? Itu karena memang kami sudah bertemu dengan tokoh Evanya sendiri. Itu karakternya itu kita carinya memang orangnya lembut gitu. Orangnya lembut dan memang itu pilihan kami jatuh kepada Mbak Bulan, kepada Bulan. Kepada Bulan, dan memang dipadukan dengan Keisha Alvaro yang rada ya begitulah cicilan. Iya, jadi begitu Kak. Jadi sebenarnya ini kerja tim, jadi semuanya ikut menentukan sama-sama, termasuk dari Pak Dedi sutradara, juga dari acting coach kita yaitu Pak Susilo Badar. Begitu. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, jawab ya langsung. Oke, baik, terima kasih. Saya Kinta dari Indonesiasenang.com. Selamat untuk peluncuran film Eva Pendakian Terakhir ya. Ini yang penasaran sebenarnya pertama adalah ini kan terinspirasi dari kisah nyata di Makassar. Tapi kenapa justru dibuat dengan ini latarnya seperti lebih ke Jawa ya? Kenapa nggak ke Makassarnya aja gitu? Terus yang kedua, ini untuk pemilihan lokasi syutingnya di mana sih? Apakah memerlukan mesti mendaki juga atau mungkin ada di mana? Gitu aja sih. Baik, terima kasih. Oh iya. Jadi ini terinspirasi dari kisah nyata di Makassar. Benar. Hanya terinspirasi dengan kisah-kisah nyata di Makassar. Jadi bukan satu, ini satu. Yang kedua, kenapa disajikan dalam bahasa yang berbeda dari Makassar ke Jawa. Inilah bentuk kita mengapresiasi Nusantara. Jadi kami ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Makassar itu bisa direfleksikan dalam bahasa Jawa atau kemanapun. Inilah bentuk kearifan yang kita harus miliki sebagai kekayaan nasional. Yang poin kita. Terus mengenai yang kedua tadi? Lokasinya di Gunung Kidul sama di Wanagama, Jogja. Karena kan maksudnya sudah banyak film-film yang mengangkat bahasa Jawa gitu. Yeah. Sementara untuk bahasa Makassar sendiri atau bahasa yang lain itu kan jarang gitu. Kenapa? Kalau bicara mengenai tentang kekayaan Indonesia, maksudnya kayak
kalau Jawa tuh udah banyak, kenapa justru nggak yang lain aja? Nah, kalau saya mohon maaf cuma menjawab jawaban Bapak tadi, gitu aja. Tapi terima kasih jawabannya. Oh iya. Juga kan secara jumlah penduduk kan ya Jawa yang paling banyak. Jadi kita tuh mungkin bahasa yang lebih banyak lah. Bahasanya ya. Aku juga sih. Cik, udah puas jawabannya? Ada lagi teman-teman media yang lain? Banyak. Oke. Nanya ke bulan. Mungkin sedikit siap. Mohon izin Pak Tuan. Ya. Mas dari mana? Namanya siapa? Ya, halo, nama saya Novel dari Bisa Update. Hai kakak Bulan Sutena. Pemain banyak bulan doang ya telur. Saya udah kayak saya kira. Oke, mau tanya pertanyaan ini tentang pengalaman syutingnya dong. Apakah ada kan ini kan di gunung? Apakah ada kecelakaan, accident atau seperti apa pengalamannya saat syuting di gunung? Terus tadi pertanyaannya, pertanyaan yang ini belum dijawab. Kenapa pakai nama Pasya? Kenapa nggak pakai Ucok Baba aja tuh aja gitu? Itu harus ditanyakan tadi dia protes Mas. Terus satu lagi juga pengalaman syutingnya dia apakah ada spooky thing gitu? Yoi mungkin Bulan sama Kesha scary movie gitu ya. Oke, sukses Bulan Sutena. Sebenarnya Anda mau nanya apa mau kenalan sama Bulan Sutena? Bulan, silakan udah dijawab Bulan. Hai dulu dong. Hai. Halo kakak, izin menjawab pertanyaannya. Jadi selama berapa hari? 24 hari ya? 2 minggu hari syuting di Jogja, di Gunung Kidul. Itu sangat menyenangkan sekali ya, seru banget. Syuting pagi, pulang pagi. Callingan jam 10, pulangnya jam 10 pagi. Sampai waktu Bulan scene tidur itu beneran tidur karena kecapean banget. Satu orang bangunin Bulan gak bangun-bangun. Itu tidur di goa kan, tadi ada adegannya tidur di goa, terus diendus-endus sama hantunya dari ujung kaki sampai kepala, itu nggak sadar-sadar sampai udah cut, belum bangun-bangun. Akhirnya ditinggal di gua ya. Akhirnya 4 orang yang bangunin baru bangun. Ya, jadi Saking lelahnya ya Bulan. Terus pas udah bangun, yang lain pada tepuk tangan. Udah gimana ya, udah selesai syutingnya. Iya, jadi kayak aduh malu banget. Tapi mereka seru-seru banget, kru-krunya seru-seru banget. Terus teman-teman Kesha, Asira, Kak Excel, terus Kak Ilham dan yang lain-lain juga seru-seru banget. Makasih ya udah ngajarin Bulan juga. Kebetulan ini ke film ke-4 Bulan. Jadi makasih. Kadang mereka juga sering ngajarin Bulan. Nih Kesha nih ngajarin banget. Asik. Beda ngajarinnya. Kalau Kesha kan ngajarinnya bukan cuma di acting doang kan ya? Di luar acting juga ngajarin ya? Ya maksudnya komunikasinya ya. Oh, tapi emang tipikal dua-duanya susah kalau di WA sih ya. Oke, ada lagi? Oh, yang namanya Pasya, Mami Niken. Kenapa nama perannya Pasya? Bulan masih ada lagi pertanyaan nggak? Masih mau dijawab lagi nggak? Udah. Kalau pemilihan nama Pasya tadi kita bingung siapa ya. Dia tuh cocoknya yang tengil-tengil gitu. Pasya tengil. Tapi baik hati tentunya. Nah itu dia, makanya kita akhirnya memutuskan bersama-sama untuk memberikan nama Pasya untuk Kesha Alvaro, begitu. Iya, pakai substitution. Bapaknya dong. Bapaknya dong. Mungkin ada lagi? Bapak mau bertanya ya katanya. Oke, Pak dari mana? Silakan. Pengalaman syutingnya belum? Saya Ipik dari jayakartanews.com. Selamat untuk sutradara Didi Mercy, Ibu Niken, Pak Anwar dan lain-lain. Mas, saya suka ini film ini bagus sekali. Artistiknya bagus, Mas. Kayaknya 60% atau lebih syuting di malam hari ya Bu Niken. Betul Pak. Di Gunung Kidul dan Jogja itu ya. Klaten itu Jogja.
Cuma saya ingin tanya tadi kalau nggak salah Pasya dalam salah satu adegan ngomong kami dari Mapala UI ya Mas ya? Ada ya tadi? Mapala, ada mahasiswa pencinta alam dari UI ya tadi? Ada salah satu dialog di dalam filmnya itu ya? Ada ya? Udah nggak ada UI ya? Cuma Mapala. 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 Nggak ada UI. Mahasiswa pencinta Oh iya nggak ada UI, tapi Mapala kan mahasiswa pencinta alam. Bukan dari UI ya? Bukan ya? Oh ya itu istilah umum ya. Saya pikir tadi dari UI, kalau UI kan ada Pak Lubis, Suhoki dan lain-lain itu ya. Film yang pendakian gunung di Jawa Timur itu ada. Ini Mas, saya pengen tahu Bu Niken ini nanti beredarnya tanggal 16 Januari. Itu nanti sudah dapat berapa layar Bu Niken? Terus tadi pertanyaan saya juga sudah, saya mau bertanya tapi sudah ditanyakan Pak Novil. Terinspirasi dari kisah nyata di Makassar. Tapi ceritanya saya syutingnya tahu ini pasti lokasi di Jogja. Terus tadi jawab Pak Deddy Mercy mengatakan apa Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara ada Monggo, ada bahasa Jawa. Ini kenapa lokasinya tidak dengan bahasa Bugis atau Makassar aja? Bu Niken atau Pak Anwar atau Pak Deddy Mercy. Kenapa harus dipindahkan ke Jogja? Mas, saya mengulang lagi pertanyaan kawan saya. Terima kasih Mas. Oke, dijawab baik. Deddy. Selamat sore Pak Ipik, salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Sedikit saya menambahkan dari Pak Anwar tadi bahwa kenapa ini kita nggak 100% otentik di Makassar ya. Seperti teman-teman media, kalau tahun 2021 kisah Eva itu viral di media nasional. Ketika pertama kali saya ditawarkan dengan cerita ini, kita cukup panjang kembali mendevelop skripnya gitu. Nah, kenapa alasannya salah satu tidak 100% kita ambil di Makassar, alasannya adalah sumbernya sendiri punya perbedaan Pak gitu loh. Jadi kita tidak mau mengambil salah satunya. Jadi kalau misalnya kayak dilihat dari podcast ya kan, baik Eva maupun teman-teman itu sempat dimintain keterangan, dua narasumber ini berbeda. Nah jadi kita sepakat mendevelop skripnya ini lebih kepada bukan perbedaannya yang kita angkat gitu, tapi bagaimana kesulitan mereka, survive-nya mereka, persahabatan mereka menjadi Mapala gitu. Bahwa meaning yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka harus selalu menjaga kekompakan gitu loh. Tapi kalau berdasarkan kisah asli, antara Eva dan teman-temannya ini kan punya perspektif yang berbeda. Yang di keterangan Eva itu hampir 100% juga dibantah oleh teman-temannya, bahwa itu adalah sebuah yang kesalahpahaman. Nah, kita tidak mau mengambil dari sisi yang ambigu itu gitu. Nah, kenapa salah satu alasan kita ambil di Jogja ya banyak faktor Pak gitu loh. Ya salah satunya waktu itu ya kita agak sedikit kesulitan untuk full mencari case yang memang benar-benar tuh harus Makassar sekali gitu. Nah jadi dari saran Pak Anwar juga sebagai eksekutif, Ibu Niken, Bu Marsha, Pak Ruke gitu, dan kita akhirnya sepakat bahwa terinspirasi iya, tetapi tidak 100% source-nya asli, otentik gitu. Kurang lebih gitu. Mungkin bisa Mas Imam yang pernah riset soal itu sebagai penulis bisa menambahkan. Terima kasih. Sedikit menambahkan, jadi ketika kita riset mengenai Eva sendiri ada dua perspektif tentang kisah Eva itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deddy. Jadi kalau dari sisi teman-temannya bahwa Eva itu bohong gitu. Nah kemudian dari Eva ini benar. Daripada kita ribut di soal itu, maka kita mengambil jalan tengahnya bahwa kisah ini tentang pendakian yang pada umumnya akan banyak dialami oleh para pendaki. Nah itu yang kita angkat ke cerita Eva pendakian terakhir ini. Nah kemudian soal pemilihan kenapa Gunung Kidul, jadi lokasi tempat
viralnya Eva asli di Makassar itu, pegunungannya itu mirip dengan Gunung Kidul. Jadi pegunungan kapur, konturnya, topografinya. Nah, sehingga kita memilih Gunung Kidul menjadi lokasi yang kita sesuai risetnya ini hampir mirip dengan yang di Makassar. Nah, permasalahan bahasa tadi sudah disampaikan Pak Dedi, memang kita sangat kesulitan Pak untuk mencari talent-talent yang bisa atau mampu berbahasa Makassar. Takutnya nanti malah lucu kita syuting di Makassar tapi bulan Setena dialeknya Bali gitu. Nanti malah ketawanya nggak ada sepanjang film. Mungkin para wartawan ketawa, ini bahasa apa? Jadi drama, jadi horor komedi. Nah, mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi saya udah pernah ke Kabupaten Maros di lokasi gunung ini sebenarnya. Saya bertemu dengan Kadis Pariwisata arahan dari Pak Bupati. Cuma memang lokasinya tidak kalah sulitnya dibandingkan Wanagama. Cuman untuk supporting areanya, supporting untuk film itu sangat susah. Dan itu membutuhkan effort yang luar biasa, mobilisasinya dan listriknya. Oleh karena itu kita ikut berembuk dengan semua Ibu Niken, Pak Duke, Mas Didi, Bu Marsya, bahwa untuk syuting sana akan full effort, terlalu effort. Tapi memang lokasinya bagus, ada kawasan kars. Nah, karena bagus banget, susah diakses jadi gitu. Itu mungkin pertimbangannya. Kami sudah melapor ke sana tapi susah gitu. Jadi pindahkan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Niken atau Pak Nur? Cukup? Oke. Ada lagi? Atau kita mau dengerin pengalaman mereka ya dari masing-masing pemain aja ya? Iya, iya. Oke, boleh pinjam mikrofonnya. Kita pengalaman mulai dari Setan terbang. dari Tentri dulu. Tentri, selama proses syuting, pengalaman hal menarik apa di Eva pendakian terakhir? Sebelumnya aku bersyukur banget terpilih berkarya di film ini sama pemain-pemain yang berbakat dan senior-senior yang jam terbangnya udah tinggi banget. Aku banyak banget belajar. Pengalamannya ya seperti itu yang ada di Ya dengan yang lompat di atas ya. yang dari tersulit deh. Kalau gitu tersulitnya adalah menjaga badan, menjaga fisik, karena aku banyak kan gerakannya fisik ya, jadi standby-nya bisa 5 jam lebih, terus take-nya malam, terus selesainya pagi, make up-nya juga belum bersih, jadi setiap jam 6 pagi tuh pulang-pulang hotel hitam semua, udah tanah, udah langsung tidur, sudah nggak bisa ada tenaga untuk mandi lagi. Itu pengalaman kalau perginya apa? Paling mengesankan. Paling mengesankannya itu kebersamaan. Aku ngelihat prosesnya itu yang mengesankan itu semua kekeluargaannya tuh kerasa gitu. Dan senior-senior juga mengayomi. Yang paling mengesankan ya aku banyak belajar, entah itu dari kru, dari wardrobe, dari makeup effects. Pelajarannya itu bukan yang aku action-actionnya ya, itu aku udah biasa, tapi kebersamaan ya di tim ini semuanya. Oke. Itu dari aku. Udah? Udah. Ilham Haji Santosa, silakan. Pengalamannya selama proses syuting Eva pendakian terakhir. Jadi pengalaman saya waktu proses Eva ini, kita mulai dari sebelum kita syuting dulu kali ya. Karena kalau misalkan kita ulik pengalaman syuting pasti banyak banget. Tapi kalau pengalaman kita di balik proses sebelum kita menjalankan syuting ini, itu menurut saya pribadi, sebagai saya yang baru debut lagi, pas saya umur segini itu sangat-sangat mengesankan sih menurut saya ya. Mulai dari prosesnya, saya sekarang umur 19 tahun saya. Bercanda mulu nih orang nih. Sini orang nih. Itu bagian nih. Berat dulu deh. Ya mungkin karena ini mungkin film debut perdana saya waktu saya besar. Jadi saya mulai banyak beradaptasi lagi tentang
bagaimana sih kita berproses untuk kita main film, mulai dari kesiapan mental sampai action-actionnya itu banyak bang. Dan kalau untuk ditanya pengalaman saat syuting ya pastinya horor ya. Horornya itu mungkin kalau saya pribadi apa disekek? Oh ini wireless saya selalu mati. Itu mau baterainya habis. Awalnya gitu gue kira kan baterainya habis. Iya ternyata emang gue yang bawa siap. Ya mungkin itu aja sih dari pengalaman saya. Benar. Excel, silakan pengalaman yang paling mengesankan. Pengalaman yang paling mengesankan mungkin dari awal proses syuting, reading. Itu kita semua dididik keras oleh Pak Susilo Badar. Oke, nggak boleh telat selama reading. Jadi maupun di belakang layar atau di depan layar, beliau bisa membuat kita semua tuh kompak, sehingga di saat kita syuting kita semua disiplin, dan karakter saya sendiri jiwa kepemimpinannya dididik oleh beliau. Jadi sangat-sangat ya bersyukurlah bisa ada beliau terlibat segitunya di film ini. Oke, ada pengalaman menarik apa selama proses syuting? Pengalaman menarik, ya kita jaga kesehatan sama-sama karena pulang pagi. Kira-kira mungkin itu ya. Itu. Jaga kesehatan. Oke, thank you Excel. Selanjutnya Asyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asyira Zamita sebagai Nisa. Assalamualaikum, karena Nisa kan lumayan religius ya. Maksudnya walaupun nggak yang berhijab atau gimana, tapi mungkin ini menarik sih buat aku karena aku nggak pernah naik gunung seumur hidup. Pernahnya naik Gunung Papandayan karena mama aku tinggal di Garut dulu pas kecil. Paling sering ke Pangrango ya? Enggak pernah. Oh iya, itu juga jarang. Jadi kayak ini adalah pengalaman pertama. Pak Ade. Ini dia. Pak Ade boleh gabung sama kita di sini. Pak Ade Badar, ini adalah coach acting kita. Ya, Pak Ade boleh di sini gabung sama kita ya Pak Ade. Belum tanda tangan kontrak ya. Sini yuk. Oke. Nah, boleh di samping penulis. Ini adalah coach acting kita. Lu udah berapa kali melayang dari Pak De bareng Ham? Bareng melayang dari Pak De udah berapa? Sering, bukan melayang lagi. Ya sudah lanjutkan ya. Lanjut. Iya, jadi mungkin awalnya pas aku ditawarin film ini aku sempat ragu mau ngambil ya, soalnya aku nggak yakin bakalan siap secara fisik especially. Apalagi katanya dari teman-teman aku yang sering naik gunung itu menguji mentalitas juga gitu. Apalagi kalau kita syuting, walaupun ini hanya acting, tapi kan kita harus pendalaman karakter, jadi anak Mapala, terus gimana, aku nggak pernah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah salah satunya dengan didikan juga dari Pak D, terus aku juga sempat research, nonton beberapa film naik gunung yang lain, dan akhirnya ada hal-hal yang menarik sih pas aku lagi syuting di sana. Seru ya? Seru dan serem. Dan serem beneran emang. Ada satu kejadian yang aku nggak tahu sih, takut dikira gimmick, tapi aku nggak pernah gimmick. Kalau misalnya aku main film horor 3 kali nih kebetulan. Sebelumnya ditanya ada pengalaman horor nggak, aku selalu jawab nggak ada. Tapi kali ini beneran ada. Apa? Dan itu terjadi hari terakhir sebelum aku balik ke Jakarta. Jadi waktu itu ada, ingat nggak sih mantan telko kita? Siapa namanya? Ingat nggak? Emak sih. Siapa ya namanya? Yang dia latah. Oh iya, Bu Dede namanya. Shout out buat Bu Dede. Dia kebetulan masih ada lah ini. Parah nih. Dia ini kan berperan sebagai salah satu warga ceritanya ya. Ya kan, waktu itu yang Tantri Ucul mas, yang itu kan. Nah, terus karena emang kita mundur-mundur syutingnya, akhirnya beliau ini masih syuting sampai hari terakhir kita di Jogja. Pas terakhir banget, aku kan lagi duduk di tenda, di dalam tenda. Tenda kita itu super gelap karena penerangannya dikasih buat entry make up. Aku lagi tiduran aja di ada tikar, aku sama papa aku gelar tikar gitu terus main HP. Nah, Bu Dede itu kan lagi makan nasi box. Tiba-tiba dia nangis. Out of nowhere. Nangisnya bukan yang kayak orang sedih, nangisnya gini. Gitu kan. Nah, aku kan nggak pernah mengalami ngelihat orang kesurupan di depan mata aku kecuali pas aku kecil. Dia udah samar-samar ingatan aku. Terus aku ini kesurupan. Aku bilang dari papa, ini kesurupan gak sih gitu. Kata apa? Enggak lah, itu lagi sedih kali dia. Sorry banget, maksudnya kita berpositif thinking.
Sampai akhirnya dia nangisnya lama dan bener-bener nasinya nggak dimakan dan lama-lama nangisnya makin kenceng yang kayak itu semua orang akhirnya nengok. Kamu juga denger ya waktu itu? Apa enggak? Kamu nggak fokus ya? Karena itu di dekat kamu juga. Kamu lagi di make upin, lagi bener-bener dihitam-hitamin gitu. Dia nggak sadar, untung dia nggak sadar. Aku bener-bener ngeliat. Soalnya dia kesabet juga. Juga dong. Kayak mana ya, udah lawan karakter ya kan? Apa jangan-jangan dia nggak sadar ya? Dia nggak sadar ya? Dia lagi semedi ya kan? Itu pendalaman karakter disuruh Pak Badar. Oke, jadi itu pengalaman adalah melihat orang kesurupan. Belum selesai sampai situ. Belum Aku selesai. berusaha videoin, aku post ke Instagram aku yang private, nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa di save nggak bisa, di post nggak bisa. Karena aku pengen ada proof. Aku ngechat temen aku kan, gila ada kesurupan depan gue nih. Menurut aku seru gitu kan. Wah, akhirnya aku ngeliat gitu. Nah karena dia nggak selesai nangisnya, akhirnya second Astrada kita, Om Beng Beng, dia kayak baca-bacain segala macam apa, ya udah akhirnya beliau sadar. Sampai aku di Jakarta, aku ketemu lah sama teman aku yang memang dia ini punya orang spiritual lah, guru spiritualnya. IndiHome. Aku nggak ketemu sama dia, nggak ketemu sama orang ini, cuma on the phone doang. Terus teman aku nih lagi cerita, ini gue ada kejadian spiritual terjadi sama gue. Terus aku ngasih kesaksian kan. Terus tiba-tiba si orang IndiHome itu bilang ini, kamu habis syuting dari Jogja ya? Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, ini sumpah beneran. So kayak, hah? Iya, kenapa emang? Itu ada yang ngikutin kamu tahu katanya. Kayak di hutan deh, kamu ngeliat orang kesurupan ya? Sama langsung. Oh, Tetri masuk ke Anda. Nggak sumpah, tapi ini beneran karena memang pada saat itu aku lagi sering sedih sih. Tapi tahu nggak yang ikut itu apa? Katanya mas gondrong. Pas gondrong. Maaf ya kalau ada yang gondrong. Bapak ngikutin Pak. Mas gondrong bajunya putih, kelihatannya kayaknya dia memang penunggu situ or something. Dan karena aku kayaknya dia yang bikin si Bu Dede itu nangis, dan karena aku ngeliat matanya Bu Dede, jadi energinya pindah ke aku. Ikut. Tapi alhamdulillah nggak sampai kesurupan sih, cuman jadi apa kayak sedih ternyata aneh. Bapak ngikutin dari Jogja nih, sampai kemarin lagi galau premier. Maaf ya Pak, bukan Bapak. Fun fact itu sebuah fun fact ya. Tapi seru sih ya jadinya ya, pertama kalinya. Iya amit-amit jangan sampai lagi lah. Tapi sekarang dia diikutin lagi deh. Ini mas keriting. Kisha ada pengalaman ya, terima kasih semuanya. Thank you. Ayo Kisha, ada pengalaman apa? Dia banyak pengalaman ya. Pengalaman hidup ada. Ya, sebelumnya saya nggak pernah menyangka bahwa teman-teman saya ternyata selemah itu. Cemen banget. Yang satu takut sama Pade, yang satu takut kesurupan, yang ini saya yang takut. Saya takut dipukul sama beliau. Kalau pengalaman mungkin yang akan seru dan senang kalau Om dan Kak akan saya dengerin bahwa sebelum syuting itu setelah ditentukan aku sebagai Pasha dan Eva yaitu Bulan Sutena, ada satu tantangan dari Pak Deko tercinta. Jadi ada omongan waktu ketika kita sebelum mau reading, Pak De itu bilang ini, Kesha, kamu nanti di film ini akan dipasangkan oleh Bulan Sutena. Dengan Bulan Sutena. Dan bener kan? Bener Cil. Sabar gua umur sekarang nih. Terus habis itu pada lanjutin. Nah, bagaimana caranya kamu sebagai Pasha bisa dilihat oleh penonton bahwa kamu pantas dicintai oleh seorang Bulan Sutena? Gitu loh. Sebagai, ya kan? Sebagai waktu itu sih belum anak komisi 8 ya. Sebagai anak Pasha Ungu, tidak ada kata gagal dalam setiap tantangan gitu kan. Akhirnya aku bilang sama Pak De, yaudah Pak De, kasih aku waktu. Kata Pak De, berani berapa lama? Aku bilang 3 hari. 3 hari ini belum kenalan sama sekali, belum ketemu, aku bilang 3 hari. Akhirnya dipertemukanlah dengan wanita satu ini kan. Wanita yang pernah membuat hati saya terpikat olehnya. Mantul. Tapi temboknya tinggi banget.
alhamdulillahnya ternyata dalam 3 hari, ya nggak usah diceritain saya membuat atau berlaku apa ya, tapi dalam 3, karena alay sekali itu, dalam 3 hari akhirnya cukup berhasil untuk bisa mendapatkan itu, dan ternyata bisa kita lanjutkan lagi chemistry yang sudah kita bangun dari awal reading sampai ke syuting dan sampai selesai. Bahkan sampai selesai pun kita masih jalan kan ya? Sorry Om Novel ya, maaf ya, Anda mau kenalan sudah kenalan duluan. Apa? Kita tatap-tatapan kan. Ya. Oh iya, itu triknya Om. Itu triknya. Salah satu hal selain saya genit juga, ya, supaya untuk menaikkan chemistry kita bertatap-tatapan dan ditambah dengan monologku Pak De, bahwa kita ini adalah sepasang kekasih. Kita ini mau nikah. Kapan nikahnya, Mas? Kita ini, kalau benar amin Bang. Amin ya. Mantul. Kalau kita ini sudah kenal cukup lama gitu loh, dan berhasil. Dengan panjangan, kalau pengalaman horor ya, jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gituan, dan emang bukan berarti aku berperilaku sembrono, enggak, tapi ya lebih ke aku menjaga perilakuku supaya entitas lain ini tidak mengganggu. Nah, alhamdulillah sampai akhir tidak mengganggu ya. Cuman mungkin satu hal yang horor waktu itu, pas dengar gamelan. Enggak. Berarti saya nggak ada pengalaman horor. Terima kasih. Ya Panji bangunin dia. Oh itu pengalaman horor ya. Mau syuting bangunin dia. Gimana bangunnya? Ica bangun Ica. Iya. Jadi Kesha ini bangunnya susah gitu kan. Terus datanglah Bu produser Kak Masya, Bulbul minta tolong dong Bul, bangunin Kesha, bangunin gitu. Terus tak ketok pintunya, tak dia lagi ngorong. Ica bangun gitu. Gimana Kak Ica kalau bangunin dia? Dan anehnya sama dia langsung bangun. Sama yang cowok-cowok 2 jam kebangun. Lagatnya tinggi gimana kalau bangunin? Ica bangun Ica. Ica. Masih ingat ya? Ya gitu. Ica bangun Ica. Ada lagi pula pengalaman horornya selain bangunin Kisha Alvaro? Sudah. Ada pengalaman horor. Dia tidur mulu. Di gua aja tidur dia. Tidur mulu. Itu trik kedua Om. Iya. Trik kedua. Oke. Sekarang saya mau nanya sama yang di belakang. Iya, yang dari belakang. Boleh minjem mic-nya? Ayo Clay. Pengalaman. Iya. Pengalaman menarik selama proses syuting di sana. Oke, terima kasih semuanya. Perkenalan, nama saya Clay Doria. Saya di sini mau terima kasih dulu buat Pak D yang udah mengajak saya untuk ikut bergabung di film ini. Sebelumnya saya bergabung di Stan, Ojo Stan. Saya juga terima kasih kepada tim Ozo dan kepada semua produser dan semuanya. Pengalaman saya di sini karena di sini kan adegan saya dibakar. Itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat-sangat menarik karena sebelumnya saya tidak pernah. Nggak pernah dibakar? Belum pernah. Dan Ya, kalau udah pernah dibakar, bakar nanti. Dan waktu ditawarin sama Pak De itu sebenarnya kayak merasa, aduh bisa nggak ya, aduh mampu nggak ya, adegannya kebakar loh gitu. Saya sempat berpikir seperti itu, tapi saya langsung berpikir gue harus bisa. Gue yakin gue bisa, dan puji Tuhan waktu syuting tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Itu aja. Itu aja. Dan terkecil. Silakan perkenalkan namanya. Boleh berdiri saya. Oh nggak mau. Namanya siapa? Aku namanya Audrey Junika, berperan sebagai tante kecil. Oke. Selama proses syuting apa yang menarik buat kamu? Pas proses syuting ada banyak hal menarik buat aku. Karena scene aku cukup dikit ya, tapi lumayan berat karena aku disuruh Pak D buat nangis yang bener-bener nangis, and it's a big pressure for me. Terus akhirnya
I thought I can't do it, aku gak bisa ngelakuinnya, ternyata aku bisa. So, I'm so grateful for it. Thank you. Itu seru ya? Iya, seru dong. Pengalaman adik-adik. Tapi deg-degan. Terima kasih. Thank you, Tri. Bapak Chandra sebagai Dodi, partner saya. Woi, kita sini makan gorengan, Pak. Gimana Bapak Chandra? Ya, sebelumnya halo, perkenalkan saya Chandra. Terima kasih buat. Gak usah stand up ya, Pak ya. Jadi saya di sini jadi pendaki gunung ya, yang tadi di warung gunung. Dan terima kasih banyak buat film ini, karena saya tahu ternyata itu perkataan Henry Dunan ya, selama masih ada anak muda yang suka mendaki gunung, bangsa ini tidak akan kehabisan pemimpin. Jadi film ini ada quotes-nya lah gitu. Jadi semoga bisa menginspirasi semuanya. Dan buat pengalamannya capek aja sih nanjak gunung. Itu benar, itu nanjaknya tuh ke lokasi tuh capek, itu benar. Capek. Iya, dengan kondisi saya yang 80 plus ya. Dengan ruangan lokasi yang panas ya. Ngap gitu ya, panas banget sumpah. Dan itu kita emang setiap scene itu effort banget. Bahkan scene saya yang 1-2 scene itu pengerjaannya cukup lumayan lama itu. Dan emang kita benar-benar mengerjakan dengan serius. Itu saya take jam 8, selesai setengah 4. Iya. Itu 2 scene. Makanya terima kasih buat tim produksi yang sudah sabar dengan kita gitu ya. Oke, gitu aja sih. Tapi lain kali kalau lagi syuting gorengannya banyakin ya. Jadi kita nggak ngimit makannya. Mana alot gorengan ya kan. Bayangin Pak, itu proses syuting tuh gorengan nggak boleh habis. Gue makan gorengan aja ya kan. Udah alot, tinggal segitu-gitunya, nggak ada tukang gorengan. Oh, besok mau syuting di Bogor. Apalagi Bang Chandra? Udah sih, inti film ini sih sebenarnya kalau udah kalian nonton, intinya tuh nggak kepo, nggak horor ya. Iya. Ya karena kepo sih sebenarnya. Jadi horor. Iya, jadi horor. Iya, Aja sih. Ada lagi? Yang horor sih kalau taruh ini belum dibayar tuh horor. Oke, ini Bapak supir yang suaranya selalu kedengaran di trailer kita. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mami Niken, Om Duke, Kak Marsha, Pak Anwar, Pak Ade Badar,